Selanjutnya, sambutan dari Bapak Profesor Dr. Makrum Khalil MAG dari Guru Besar UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Minimal menteri. Syukur menteri pertanian. Terbaca sekali Makrum Khalil ini sudah dicuci otaknya oleh Panji sesat. Panji Gumilang maksud saya, teman-teman. Kenapa dia ini tidak menguji dirinya sendiri saja yang adalah seorang profesor, doktor, ditambah dengan MAG lagi. Karena memang itu lebih baik, lebih menguntungkan dirinya dan keluarganya. Apalagi beliau ini juga dijuluki sebagai guru besar UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Makrum Khalil ini kalau mengerti maksud saya itu berarti dia bukan seorang profesor dan beberapa gelar yang mengikuti namanya, baik itu dari depan maupun belakang. Dia mengatakan Panji Gumilang memang layak jadi presiden. Kalau tidak jadi menteri, minimal jadi menteri pertanian. Baru jadi pemimpin Al-Zaitun saja sudah banyak santri dalam hal ini. Umat mulai dari yang tidak punya pangkat sampai ke yang berpangkat. Dari umat Islam sampai kepada di luar umat Islam yang dia sesatkan. Sudah banyak aturan yang Panji Gumilang buat sendiri, yaitu berdasarkan nafsunya, termasuk nafsu seksualnya sendiri. Lalu bagaimana jika dia jadi presiden? Di mana dalam hal ini kasus pemerkosaannya terhadap saudari Kartini perempuan asal Indramayu itu saja sampai saat ini belum dia jawab. Panji Gumilang tidak bertanggungjawabkan. Lalu bagaimana jika dia jadi presiden? Pasti hancur ini negara jika negara diserahkan ke otak Panji Gumilang untuk mengurusnya, untuk mengelolanya, untuk membayangkan, untuk memikirkan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Kita lanjut. Mohon maaf, saya memulai sambutan saya ini dengan menyebut salah satu ayat Al-Quran sesuai dengan moto, yaitu Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak ke negeri keselamatan. Allah mengajak ke rumah kedamaian untuk menempuh jalan menuju negeri keselamatan. Allah memberikan jalan namanya Islam, yang berarti keselamatan. Orang yang menempuh jalan Islam disebut Muslim, yang berarti orang yang menyelamatkan. Karena itu seorang muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Jalan menuju Darussalam, jalan menuju negeri keselamatan, oleh Al-Quran juga disebut dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain,
fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian menjadi bercerai-berai, berpecah belah dari jalanku yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal ini Allah pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa. Yang dimaksud ayat itu bukan Panji Gumilang yang otak sesat dan lain sebagainya. Bukan Panji Gumilang, tetapi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan memang tidak ada syariat yang lebih baik di buminya Allah ini selain daripada syariat Rasulullah SAW. Jalan yang lurus adalah apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang harus kita umat Islam ikuti. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat satupun dari apa yang ada pada Rasulullah SAW. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah buat kasus baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada umatnya. Kalau Panji Gumilang mah banyak kasusnya, bahkan sampai kepada santrinya, termasuk kepada karyawannya sendiri, dan masih banyak lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Kemudian mengenai negeri yang dimaksudkan itu adalah agama, yaitu agama Islam itu sendiri, bukan Indonesia, bukan juga Al Zaitun, tetapi Islam itu sendiri. Islam itulah negeri kita yang adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau mengikuti Panji Gumilang ya sebaiknya Makrum Khalil mengikuti dirinya sendiri saja. Percaya kepada gelar dan pangkatnya itu, bahwa Makrum Khalil bisa jadi Panji Gumilang, bisa juga jadi apa-apa, tetapi sebaiknya jadi diri sendiri itu lebih baik ya Pak Profesor. Kita lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menempuh jalan yang lurus ini? Isa alaihissalam dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Tetapi tidak semua orang mau menempuh jalan yang lurus dengan menyembah Allah. Maka Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Apakah aku belum berpesan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kalian tidak menyembah setan, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata, dan sembahlah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Selain itu, Allah juga menyuruh kita untuk berdoa minimal 17 kali sehari semalam dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Di dalam Al-Quran Allah menyebut beberapa. Yang pertama, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang ketiga, orang yang sesat menurut Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang keempat, wa may yatabaddalil kufra bil imani
faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Yang kelima, orang yang sesat menurut Al-Quran, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan memilih jalan yang bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Yang terakhir, ayatnya panjang, yang terakhir yang saya sebut, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak membiarkan sesat kecuali orang-orang yang fasik. Ini orang-orang yang sesat menurut Al-Quran. Jadi tuduhan sesat oleh pikiran manusia, ini tuduhan yang tidak berdasar. Sama saja dengan orang-orang dahulu. Maaf, kalau tuduhan sesat hanya berdasar pada pikiran, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga dituduh sesat. Betul? Nabi Musa selain dituduh sesat juga ahli sihir, betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dideklar oleh Allah sebagai innaka la'ala khuluqin azim, berakhlak mulia, oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu dituduh gila, dituduh membuat syair, dituduh ahli sihir, bahkan dituduh sesat. Itulah kalau tuduhan-tuduhan didasarkan kepada pikiran manusia. Karena itu kita tidak usah takut, tidak usah khawatir hanya gara-gara dituduh sesat oleh manusia. Siapa tahu. Jadi nun sewu ini, dalam akhir perjalanan hidup manusia tidak selalu orang yang berbuat baik menjadi husnul khatimah, tidak selalu. Dan juga tidak selalu orang yang berbuat baik su'ul khatimah. Karena itu kita jangan mudah menuduh orang lain sebagai sesat. Islam itu menyelamatkan. Karena itu seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan. Setuju? Merdeka! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa ayat Al-Quran yang sudah Makrum Khalil ini sebutkan, ditambah lagi mengenai keterangan beliau tentang ayat-ayat tersebut, saya mau bantahkan juga salah. Karena memang ini bukan wilayahnya, apalagi kita berada di tempat yang berbeda. Ditambah lagi Makrum Khalil ini seorang profesor, seorang doktor, seorang master dalam bidang agama. Jadi agak susah saya mengeluarkan Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya dari pikirannya, dari ruhnya, dari ilmunya, maupun dari diri Makrum Khalil itu sendiri. Apalagi yang dapat undangan dari Panji Gumilang itu kan Makrum Khalil itu sendiri. Jadi wajar saja dalam perayaan 1 Syuro 1445 Hijriah di Ponpes Al-Zaitun kemarin, kita melihat beliau berdiri menyampaikan ceramahnya seperti kebiasaan yang dilakukan Panji Gumilang untuk menyesatkan orang lain di luar dari mereka atau di luar dari Al-Zaitun itu sendiri. Padahal sebenarnya mereka itulah yang sesat. Mereka itulah yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jika tidak, apa yang kita lihat pada video-video mereka, kenapa berbeda dari umat Islam pada umumnya dan masih banyak lainnya? Kalau alasannya karena negara, karena persatuan, karena toleransi, itu mah wilayahnya lain. Itu wilayahnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan wilayah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini terlepas dari keimanan seseorang, baik itu mereka-mereka yang ada di luar daripada negara Indonesia maupun kita yang adalah berkewarganegaraan Indonesia itu sendiri.